Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kita masih dalam seri video logika fasi ya teman-teman. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang fasi Tsukamoto. Baik, nah teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas step by step dari logika fasi. Yang terakhir adalah sistem inference engine pada fasi. Bagi teman-teman yang belum melihat, silakan klik link yang ada di atas. Nah, materi minggu-minggu sebelumnya itu cukup penting ya teman-teman, karena itu merupakan dasar supaya teman-teman benar-benar memahami step by step dari logika fasi. Oke, nanti di video sebelumnya sudah dijelaskan apa sih bedanya Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Bagaimana sih kita menentukan domain, kemudian menentukan kira-kira domainnya berapa sampai berapa, rule-nya itu berapa jumlahnya, bagaimana cara membuat sebuah rule, itu sudah dijelaskan di sebelumnya. Oke, kalau sudah oke di video-video sebelumnya, kita bisa lanjut di video hari ini. Nah, hari ini adalah step ketiga, yaitu defasifikasi. Tetapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan, gitu ya. Tidak hanya di defasifikasi, saya akan menjelaskan secara keseluruhan di fasi Tsukamoto. Jadi dari fasifikasinya seperti apa, kemudian sistem inference engine-nya seperti apa, sampai ke defasifikasinya. Nah, untuk studi kasusnya, saya ambil dari paper publikasi ya teman-teman. Nah, ini cukup cukup harus sedikit fokus ya teman-teman, karena apa? Sebenarnya teman-teman ada buku yang cukup sederhana menjelaskannya dan teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, salah satu bukunya adalah buku ini ya teman, buku aplikasi logika fasi punyanya, nggak kelihatan ya? Oke, ini. Nah, ini punyanya Bu Sri ya teman-teman, Bu Sri Sri Kusuma Dewi. Oke, ini teman-teman bisa pelajari basicnya di sini gitu ya. Ini cukup jelas cara menjelaskannya gitu ya. Cukup jelas, cukup mudah gitu ya. Nggak kelihatan ya sinar ini. Oke, nanti dicari aja buku aplikasi logika fasi untuk pendukung keputusan edisi kedua. Punyanya Sri Kusuma Dewi. Itu cukup enak buat belajar. Nah, kenapa saya ambil dari paper publikasi? Karena biasanya teman-teman mahasiswa itu bingung kalau soal case-nya itu jauh lebih rumit, nanti udah goyah, udah bingung gitu ya, gimana ya caranya. Nah, maka dari itu sekalian saya coba cari studi kasus, nanti ada beberapa yang saya saya kembangkan gitu ya. Nanti teman-teman jadi bisa belajar case-case yang lebih kompleks. Nah, tujuannya tentu kita akan menyelesaikan case dengan fasi Tsukamoto. Oke. Nah, kita harus ingat dulu ya, ini cukup penting. Jadi saya taruh di layar lagi bahwa step dari logika fasi intinya ada 3, fasifikasi, fasi inference engine, dan defasifikasi. Oke. Ini harus hafal di luar kepala ya. Nah, untuk studi kasusnya itu penilaian prestasi pegawai di perusahaan XYZ. Ini sumber utamanya adalah publikasi paper di jurnal punyanya Bapak Ilman dan Bapak Wayan gitu ya. Dengan sedikit beberapa tambahan yang saya tambahkan. Nah, teman-teman, jadi pada perusahaan XYZ itu akan dilakukan penilaian prestasi kinerja dengan 3 faktor indikator penilaian. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah faktor pengurang. Nah, faktor pengurang ini harus cukup diperhatikan ya teman-teman. Jadi faktor pengurang adalah mengurangi nilai, logikanya seperti itu. Jadi contohnya faktor pengurang ini masuk di kurang bisa kerja sama tim, kemalasan misalnya, atau yang lainnya. Nah, kita sebut aja faktor pengurang. Nah, ini akan di variabel input ini akan dipakai untuk menentukan output prestasi kinerja pegawai itu masuk di kategori sangat buruk, cukup baik, atau sangat baik. Seperti itu. Nah, soalnya adalah
Jika pegawai X itu dengan nilai tanggung jawab, variabel tanggung jawab itu 78, kedisiplinan 75, faktor pengurangnya itu 81, kira-kira dia masuk di kategori yang mana? Oke, kita akan bahas step by step. Nah, step pertama tentu kita ada di step fasifikasi. Masih ingat ya, pada proses fasifikasi ini kita dihadapkan dengan mencari variabel input, output, kemudian domain semesta gitu ya teman-teman. Nah ini yang paling penting ya sampai domain. Kalau semesta itu dalam hitungannya ya tidak terlalu signifikan menurut saya gitu ya. Domain ini yang sangat cukup penting karena nanti menggambarkan kurvanya. Nah ini ada 3 variabel input. Yang pertama adalah tanggung jawab, kedisiplinan, dan faktor pengurang. Saya singkat nanti K1, K2, K3 ya teman-teman. Kemudian anggota himpunannya di K1 di tanggung jawab ada buruk, baik, dan sangat baik. Domain dan range-nya, kalau yang K1 yang buruk itu 0 sampai 40, kemudian baik itu 30 sampai 80, sangat baik adalah 70 sampai 100. Nah, sampai di K2 sama ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah variabel input di bagian K3 yaitu faktor pengurang. Oke, kita fokus sebentar ya karena ini cukup penting. Nah, di faktor pengurang ini karena dia bukan pendukung prestasi kinerja, malah mengurangi gitu ya. Kemalasan, kurang bisa kerjasama, itu kan faktor yang mengurangi nilai prestasi. Logikanya, domainnya gitu ya, domainnya. Kalau sangat baik, berarti kan nilainya harus kecil pengurangnya itu. Nah, maka dari itu domainnya disetting 0 sampai 40. Baik itu 30 sampai 80. Buruk itu 70 sampai 100. Jadi semakin tinggi nilainya mendekati 100 ya dia kategori anggota himpunan yang buruk karena ini faktor pengurang. Beda sama yang K1 K2 tadi ya. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi kita tentukan variabel input, output beserta domain atau range nilainya. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa nilainya bisa 0 sampai 40, nggak 0 sampai 30? Nggak baik itu misalnya 50 sampai 80. Nah, itu teman-teman kenapa bisa seperti itu bisa lihat di video sebelumnya. Oke, untuk sampai di sini paham ya. Kemudian untuk variabel outputnya ada sangat buruk, ada 5 ya teman-teman, sampai sangat baik. Domainnya bisa dilihat di layar. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, oke, proses fasifikasi selanjutnya adalah memetakan dan mengkonversi ke bilangan fasi dari krips ke fasi. Oke. Nah, di K1 atau variabel tanggung jawab ini ada 3 anggota himpunan, buruk, baik, dan sangat baik. Nah, ini saya gambarkan di kurva bahu dan trapesium, gitu ya. Bu, kenapa kurvanya pakai bahu dan trapesium? Apakah nggak boleh segitiga? Apakah nggak boleh sigmoid? Apakah nggak boleh yang lain-lain? Boleh, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk pemilihan ini, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, gitu ya. Sudah saya jelaskan bagaimana cara kita menentukan pilih kurva yang mana, gitu ya. Oke, kita pegang aja, kita pakai kurva bahu dan trapesium. Nah, ini nanti terhubung sama mana? Terhubung sama rumus yang akan dipakai. Jadi kalau yang buruk ini 0 sampai 40 itu, nah ini adalah rumus bahu kiri gitu ya. Maka dari itu rumusnya seperti ini. Kalau yang baik ini adalah rumus trapesium, kalau yang sangat baik ini bahu kanan. Nah, maka dari itu kalau ada pertanyaan, Bu, kok bisa seperti itu angka-angkanya? Lihat lagi kalau misalnya kurva trapesium rumusnya seperti apa? Kurva bahu kiri rumusnya seperti apa? Nah, ini sama gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, kenapa 30 sampai 40? Nah, coba lihat di keanggotaan buruk gitu ya. Nah, 30 sampai 40 coba lihat yang di garis biru ini ya teman-teman yang di buruk. Nah, 30 sampai 40 ini saya sebutnya sih sederhananya degradasi nilainya gitu ya. Masih ingat bahwa keanggotaan itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, degradasi dari nilai puncak 1 sampai ke kembali ke 0 gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah 3 sampai 40. Kemudian kalau yang
trapesium itu ada dua, antara 30 sampai 40 dan 70 sampai 80. Maka dari itu rumusnya seperti yang ada di layar teman-teman gitu ya. Paham ya sampai di sini? Pelan-pelan, nanti pasti paham insya Allah. Nah, untuk selanjutnya di K2 ini sama sepertinya. Sama aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi trapesium sama bahu saya pakainya gitu ya. Kemudian rumus-rumusnya ini dari mana? Angkatannya dari mana? Dari masing-masing aturan kurva. Kalau kurva ini rumusnya kayak gini. Kalau ini rumusnya kayak gini. Gitu ya. Dilihat lagi ya rumusnya ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau belum paham bisa lihat di video sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah faktor pengurang. Nah, ini perlu fokus sedikit ya teman-teman. Sekali lagi, faktor pengurang nilai prestasi. Beda dengan tadi disiplin, beda dengan tanggung jawab. Ini adalah faktor yang mengurangi nilai. Gitu ya. Kalau sangat baik nilainya 0 sampai 40. Kalau baik 30 sampai 80, kalau buruk 70 sampai 100 gitu ya. Rumusnya dari mana? Sama persis gitu ya, sama persis karena ini pakai kurva bahu dan kurva trapesium. Nah, tinggal angka-angkanya dimasukkan aja sesuai dengan range domain yang ada di kurva K3. Oke, sampai di sini paham ya? Pelan-pelan dipahami kok bisa angkanya ini, kok bisa ini gitu ya. Nah, kita ke output keputusan, teman-teman. Jadi output keputusan ini karena ada 5, saya gambarkan di kurva bahu gitu ya. Nah, domainnya sudah teman-teman ketahui gitu ya. Nah, sekali lagi rumusnya kok bisa ketemu gini, Bu. Kok sangat buruk itu 1 itu X kurang dari sama dengan 20. Kemudian yang antara itu 30 min X dibagi 30 per 30 min 20. Dari mana? Nah, sekali lagi dari kurvanya. Kurvanya pakai apa? Rumusnya disesuaikan. Angka-angkanya disesuaikan domain atau nilai range-nya. Oke? Sangat buruk, sampai buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Ya. Ini sama teman-teman. Kemudian, nah kita sudah selesai di proses pertama, proses fasifikasi. Oke? Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Nah, oke, nanti nilai setiap fuzzy set-nya akan dibahas setelahnya gitu ya. Sekalian ada rule-nya. Nah, step kedua adalah fuzzy inference engine atau sistem inferensi. Jadi di sistem inferensi ini, teman-teman masih ingat ya, dia berhubungan dengan rule based. Intinya berhubungan dengan rule. Nah, ini saya ketemu sekitar 27 rule yang akan saya pakai. Oke, paham ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Bu, jumlahnya kenapa 27? Bagaimana cara menentukan rule-nya? Bagaimana jumlahnya kok bisa sekian-sekian? Nah, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Ini ketemu sekitar 27 rule. Nah, salah satu saya sebutkan lagi, mengingatkan salah satu caranya adalah karena logika fasi itu salah satu dari kecerdasan buatan. Jadi rule-nya itu bisa dari domain expert, bisa jadi pengalaman dari perusahaan tersebut, bisa jadi kita dari kombinasi peluangnya gitu ya. Nah, contohnya yang saya kotak biru gini ya, karena ini ada 3 variabel K1, K2, K3, outputnya ada 5 ya, udah di variasi di kombin peluangnya aja sangat baik, baik, sangat baik, outputnya sangat baik. Kemudian sangat baik, 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 outputnya ganti baik misalnya. Atau seperti apa gitu ya. Nah, ini saya combine-kan gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu 27. Oke. Nah, teman-teman sampai ketemu 27. Kemudian, nah ini saya kasih catatan kembali gitu ya. Sebenarnya sudah dibahas supaya karena cukup penting dan mengingatkan bahwa bisa domain expert, bisa berdasarkan pengalaman dan data penalaran, bisa logic unlogic dengan memakai peluang. Jadi gini teman-teman. Nah, setelah biasanya kalau pakai peluang itu akan ada banyak sekali aturan gitu ya. Nah, aturan itu nanti teman-teman bisa juga pilih mana sih aturan yang logik dan tidak logik itu mana. Jadi nanti bisa diseleksi ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ada di layar teman-teman ini. Jadi ini adalah sebuah studi kasus yang saya ambil dari buku Ibu Sri Kusuma Dewi gitu ya. Ini kebetulan variabelnya cuma 2, outputnya 1 gitu ya. Kemudian ini saya pakai peluang kombinasi
Nah, ini jadi rule-nya 8. Bu, kenapa kok di bukunya itu disebutkan 4, nggak 8? Nah, itulah mungkin di buku itu langsung diambil rule-rule yang logik gitu ya, teman-teman ya. Loh, Bu, logik sama unlogik maksudnya seperti apa? Oke, yang saya bold ini adalah yang dipakai di buku ya, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat yang tidak di bold. Kalau aturannya permintaan turun, persediaan sedikit, produksinya bertambah. Nah, ngapain gitu ya? Nggak logis. Uang permintaannya turun, persediaan sedikit, ngapain produksi diperbanyak? Malah kan rugi gitu ya. Nah, maka dari itu kan logic unlogic. Maka dari itu di buku itu cuman ada 4, teman-teman. Jadi 4 yang lain itu dibuang. Sebenarnya seperti itu alurnya gitu ya. Dari mana kok bisa jadi 4? Oke, paham ya mengenai rule? Kalau belum paham bisa lihat di video sebelumnya. Oke. Nah, langkah ketiga adalah proses defasifikasi karena Fuzzy Sukamoto ini memakai rata-rata berbobot. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, coba perhatikan di baris pertama ya, teman-teman. Jadi di baris pertama ini nanti ada sekitar 27 rule sama dengan yang di Fuzzy Inference Engine tadi ya, ketemu 27 rule. Nah, hitungan-hitungan ini berhubungan dengan rule yang sudah terbentuk, teman-teman. Oke. Tadi saya ulang ya. Jadi di sini saya balik lagi. Nah, rule-nya ini yang pertama, coba perhatikan di nomor 1. K1-nya sangat baik, K2-nya sangat baik, K3-nya sangat baik, dan output-nya sangat baik. Oke, sangat baik semua ya. Nah, kita kembalikan di yang proses tadi. Oke, kenapa kok nilainya 0,8 gitu ya? Nah, kita kembali ke soal. Kalau nilai tanggung jawabnya 78, nah, kira-kira 78 jika keanggotaan sangat baik, itu derajat keanggotaannya berapa? Gitu ya. Nah, 78, kemudian teman-teman cek di kurvanya tadi, kemudian sampingnya kan ada rumus, pilih yang anggota himpunan sangat baik. Nah, karena ini 78, berarti dia berada di rumus paling tengah ini ya, antara 70 sampai 80. Nah, jadi hitungannya adalah 78, soalnya tadi dikurangi 70 dibagi 80 min 70. Hasilnya 0,8. Itu ya, hasilnya dari situ ya. Kalau K2 0,5 dari mana? Sama ya, teman-teman. Soalnya faktor kedisiplinan ini 75. Ini kan K2-nya. Nah, dicek bahwa dia di keanggotaan sangat baik sesuai rumus tadi ya, di nomor 1 kan rumus pertama sangat baik. Nah, 75 di anggota himpunan sangat baik, dicek rumusnya, dimasukkan 75, hasilnya nanti ketemu 0,5 gitu ya. Sama ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga juga gitu. Kenapa kok nilainya bisa 0, Bu? Gitu ya. 81. Nah, itu soalnya kan 81 faktor pengurangnya nilainya 81. Nah, 81 coba di derajat keanggotaan yang sangat baik nilainya berapa? Karena dia lebih dari, karena 81 itu lebih dari 40, maka dari itu nilainya adalah 0. Gitu ya, teman-teman. Itu sampai di 27 rule gitu ya, teman-teman. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail di video ke 14 ya. Ini video ke-13. Nanti saya akan bahas di Excel-nya supaya lebih mudah. Ini secara umum biar teman-teman memahami. Oke? Itu dihitung sampai ke bawah ya, teman-teman. Kemudian nanti dihitung kira-kira apa namanya, jumlahnya berapa, di sum jumlahnya berapa. Oke, itu ya, teman-teman. Kemudian, nah, setelah kita sudah K1, K2, K3, derajat keanggotaannya sudah terisi semua, kita ada di step berikutnya, yaitu alfa predikat. Alfa predikat masih ingat ya, karena role-nya ini adalah ini, N ini gitu ya. K1 dan K2, K3. Nah, kalau N itu kan dipilih yang minimal. Jadi antara 0,8, 0,5, 0 itu yang paling minim berapa? Ini kan 0. Ini 0 sampai ke bawah ya, teman-teman ya. Oke, sampai ke bawah. Dipilih yang min, karena kita pakai aturan N. Nah, kemudian hasilnya itu kenapa 80? Ini saya kasih Z rumusnya ya, teman-teman, supaya teman-teman paham kok bisa dapat 80. Nah, rumusnya dari mana, Bu? Rumusnya ini sama dengan rumus yang sebelumnya kita buat ngitung
K1, K2, K3. Tetapi Z, nilai Z itu adalah nilai outputnya. Jadi gini, kan tadi di rule pertama K1-nya sangat baik, K2-nya sangat baik, K3-nya sangat baik, outputnya adalah sangat baik. Nah, coba lihat di output yang sangat baik. Nah, output sangat baik di sini ya teman-teman. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, ini kan outputnya sangat baik keputusannya. Nah, rumus Z-nya itu dari mana? Dari sini. Oke, karena outputnya adalah sangat baik, maka dari itu teman-teman pakai rumus di sini yang sangat baik. Nanti kalau outputnya di rule-nya adalah buruk, berarti rumus Z-nya ya pakai yang buruk, sangat buruk. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Z-nya itu rumusnya berdasarkan output keputusannya. Oke, seperti itu ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau sudah ketemu itu nanti ketemu 80 gitu ya. Z 80 ini tinggal perkalian biasa. Kemudian alfa predikat kali Z-nya itu adalah alfa predikatnya ini 0, Z-nya hasilnya 80. 0 kali 80 pasti 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah 65 dikali 0,5, hasilnya adalah 32,5 gitu ya, sampai ke bawah dihitung gitu ya teman-teman, karena kita mau nyari defasifikasi pakai rata-rata berbobot. Jadi kita membutuhkan alfa predikat kali Z-nya dan alfa predikat gitu ya. Oke, nah sampai ke sini ya teman-teman. Nah kalau karena rumusnya nanti adalah ini, rumusnya adalah ini teman-teman, Z adalah ini sum gitu ya, rata-rata alfa predikat kali Z1 dibagi sum alfa predikat gitu ya. Jadi nanti rata-ratanya berapa. Maka dari itu kita butuh yang atas sama yang bawah. Nah, yang atas dan bawah ini ditemukan di sini. Nah, kalau alfa predikatnya totalnya ada 1,4. Kalau yang ini total alfa predikat dikalikan tadi Z-nya adalah 71,8. Dijumlah aja secara keseluruhan gitu ya. Setelah dijumlah secara keseluruhan, oke. Nah, teman-teman, kenapa kok dari semua aturan gitu ya, semua aturan kita akan mencari satu nilai kesimpulan gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian dari step fuzzy inference engine. Jadi biasanya ada beberapa aturan, dari aturan-aturan yang sangat banyak ini akan dicari satu output. Nah, ini namanya agregator. Dari semua aturan nanti kita ada satu output. Nah, jadi rule dari secara keseluruhan nanti ada satu nilai. Nah, satu nilai ini baru akan dikembalikan ke nilai CRISP atau nilai bilangan tegas atau proses defasifikasi gitu ya. Jadi paham ya prosesnya ya, kenapa kok dari sekian aturan kemudian jadi satu keluaran output. Nah, kalau di Sukamoto pakai rata-rata berbobot. Nah, kalau yang ini adalah contoh di bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi. Ini bisa teman-teman baca. Kalau ini soalnya nggak terlalu apa ya, case-nya nggak terlalu rumit gitu ya. Ini bisa belajar pertama, nanti baru belajar ini supaya lebih paham gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemudian langkah yang terakhir tadi defasifikasi, rumusnya ini karena pakai apa namanya, pencarian berbobot gitu ya. Nah, ini tadi Z-nya yang atas tadi kan ketemunya 71,8 gitu ya, rata-rata ketika sudah dijumlah antara alfa predikat kali Z-nya dibagi rata-rata jumlah sum produknya dari alfa predikat. Ketemu 1,4. Nah, karena dia ketemunya 51,28, maka dari itu terakhir kita lihat di klasifikasi. Kalau sangat buruk itu katakanlah range-nya 0 sampai 45. Kalau yang buruk katakanlah 45 sampai 56 gitu ya. Yang cukup adalah 56 sampai 65, baik itu sekian sampai sekian, kemudian sangat baik itu sekian sampai sekian gitu ya. Nah, ini tergantung dari case yang teman-teman tangani. Range-nya dibuat seperti apa? Bisa jadi expertnya, bisa jadi pengambil keputusannya, misalnya direkturnya mau nilainya kalau sekian sampai sekian nilainya sekian misalnya. Sebutannya sekian gitu ya. Ini terserah. Nah, karena kita cross check 51,28 ini cross check di tabel di atasnya ini adalah masuk di buruk. Jadi
kinerja orang X yang tadi kita tanyakan tadi adalah buruk, gitu ya teman-teman ya. Karena nilainya ada 51,28. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pembahasan secara lengkap Fuzzy Tsukamoto, gitu ya. Oke, nah ini saya sebutkan juga contoh evaluasi. Biasanya kan kalau apalagi tugas akhir, skripsi gitu ya. Nah, sebuah algoritma, sekali lagi saya bilang, setelah pengerjaan dengan algoritma, kita wajib sekali mengevaluasinya ya teman-teman. Nah, dievaluasi ini contoh salah satu evaluasi yang ada di paper yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi ini kalau evaluasinya di sini sih, dia menguji antara perhitungan penilaian Fuzzy Tsukamoto dengan penilaian pakar gitu ya. Nanti di cross check kira-kira hasilnya, oh hasil Fuzzy Tsukamoto 80,05, pakar 81,89. Setelah di cross check di tabel tadi hasilnya sangat baik, pakar juga sangat baik, berarti cocok nih gitu ya. Nah itu nanti kira-kira teman-teman mau ngambil berapa pengujian, katakanlah 10, 20 gitu ya, nanti di rata-rata aja data akuratnya berapa yang sesuai antara pakar dan Tsukamoto, dibagi datanya yang diuji berapa dikali 100%. Nah, udah keluar ya prosentasenya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini salah satu gitu ya, bukan paten gitu ya, salah satu contoh cara evaluasi di Fuzzy Tsukamoto. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti video ke 13, 14 saya akan jelaskan sedikit gitu ya, dengan yang ada di Excel gitu ya. Sebenarnya sudah cukup jelas sih ini tadi ya, cuman nanti saya berikan secara Excel supaya lebih paham lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.